Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ardi Afriansyah Tarigan, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 Kementerian Agama Republik Indonesia, LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Kota Medan, dengan nomor induk mahasiswa 0314257257. Yang terhormat seluruh Bapak Ibu dosen penguji di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Kota Medan. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan atau mengerjakan dan mempraktekkan video pembelajaran dalam rangka penilaian unjuk kinerja di Madrasah Aliyah Swasta Darul Ilmi Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat, dengan judul materi memahami sunnah, hadis, khabar, dan athar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Oke, ulang ya. Selamat pagi anak semua. Pagi, Allahu Akbar. Baik, agar pembelajaran hari ini diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa seperti biasa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Kepada ketua kelas dipersilakan. Ista'in, doa dimulai. Apa kabar semua anak Bapak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siapa yang hari ini tidak hadir ke sekolah? Oh, siapa lagi? Kenapa mereka tidak hadir? Ada yang tahu? Mungkin ada yang sakit, ada yang izin ya. Semoga diberikan kesembuhan agar mereka dapat bersekolah seperti biasa. Amin. Insyaallah. Baik, anak-anak semua, kemarin kan kita sudah belajar tentang apa itu perbedaan hadis dan juga sunnah, ada khabar, ada athar. Siapa yang masih ingat pembelajaran semalam tentang sunnah atau apa itu sunnah? Ada yang bisa menjawab? Ya, Pak. Ya, silakan. Maksudnya sunnah ialah segala perilaku yang dimengerti dan perjalanan hidup Nabi, baik sebelum ataupun sesudah kenabian. Masya Allah, jawabannya benar dan penjelasan juga sangat benar. Jadi terutama kita berikan tepuk tangan untuk Agil. Oke, dan hari ini tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan lebih memahami
apa itu yang dimaksud dengan hadis, apa yang dimaksud dengan sunnah, khabar dan juga athar. Dan kita akan nanti mengetahui apa sih contoh sunnah itu, apa contoh hadis itu, apa pengertian khabar dan athar itu. Baik, agar lebih semangat lagi kita dalam belajar hari ini, Bapak mau kasih dulu es krim mah, kita biar lebih fresh otaknya, hatinya dalam menerima ilmu ya. Oke, sebelumnya Bapak ingin minta dulu semangatnya. Kalau bilang semangat pagi, jawabnya pagi, Allahu Akbar. Itu aja ya. Bisa? Semangat pagi. Pagi, Allahu Akbar. Oke. Yang kedua, agar lebih fresh lagi dalam menerima ilmu kepalanya, kita akan gamesnya gini. Kalau bilang ini Marina menari di atas menara. Saya coba sama-sama dulu yuk. Marina menari di atas menara. Oke, ada gerakan, sudah apa gerakannya? Sekarang kalian yang menirukan gerakannya, Bapak yang mengucapkan liriknya. Mau lihat siapa yang lebih konsentrasi di antara kalian semua? Bisa? Bisa, Pak. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, Marina menari di menara, di atas Marina menari di menara, Marina menari di atas Marina menari di menara. Oke, terima kasih. Dan yang terakhir, tadi kan udah pikirannya, agar kepalanya lebih fresh dalam menerima ilmu. Ini ada hatinya lebih fresh dalam menerima ilmu ya. Kalau kita bilang ini, Bapak bilang ini, ucapkan tasbih, subhanallah, ucapkan tahmid, alhamdulillah, ucapkan takbir, Allahu Akbar, ucapkan tahlil, la ilaha illallah, ucapkan tasbih, kita sucikan nama Allah dalam hati kita. Ucapkan tahmid, bentuk syukur kita kepada Allah dengan kode syukur ya kepada Allah. Kemudian ucapkan takbir, Allahu Akbar, kita besarkan nama Allah. Ucapkan tahlil dengan kebiasaan beliau, maksudnya apa? Cinta kepada Allah, sayang kan cinta kepada Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Yuk, 1, 2, 3. Ucapkan tasbih, subhanallah, ucapkan tahmid, alhamdulillah, ucapkan takbir, Allahu Akbar, ucapkan tahlil, la ilaha illallah. Oke, anak-anak semua, hari ini kita akan lebih memahami apa yang dimaksud dengan sunnah, apa yang dimaksud dengan hadis, khobar dan athar. Agar lebih menarik lagi pembelajaran hari ini, Bapak akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Mari kita saksikan bersama-sama dan nanti dilihat dan dipahami tentang isi video tersebut terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 10 Madrasah Aliyah dimanapun kalian berada. Senang rasanya saya bisa menyapa kalian di channel Ruang Temu, sebuah ruang untuk bertemu meski tanpa jarak dan waktu. Bagaimana kabar adik-adik semua? Saya doakan semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Dan saya yakin adik-adik sudah berbahagia karena sebagian besar dari kalian sudah melaksanakan sekolah tatap muka ya. Dan bagi yang masih daring jangan berkecil hati, kita harus tetap semangat belajar di mana dan kapanpun. Oke ya. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar sama-sama mengenai mata pelajaran Al-Quran dan Hadis dengan tema memahami hadis, sunnah, khobar, dan athar. Saya rasa adik-adik semua sudah sering mendengar keempat istilah ini,
Nah, tetapi sebagian dari kita mungkin ada yang belum bisa membedakan dari keempat istilah tersebut. Nah, dari pembelajaran ini adik-adik diharapkan mampu untuk mengetahui pengertian dari hadis, sunnah, khobar, dan asar, serta adik-adik juga diharapkan mampu untuk memahami persamaan dan perbedaan dari keempat istilah tersebut. Oke, pertama kita akan mengkaji mengenai hadis. Secara bahasa atau etimologi, yang namanya hadis adalah jadidun, sesuatu yang baru. Ada yang mengatakan oribun, yang dekat, atau ada yang mengatakan khabarun, sebagai suatu warta ataupun berita. Secara istilah, menurut jumhur ulama ataupun mayoritas ulama, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, dan sebagainya. Nah, dari pernyataan tersebut dapat kita pahami bersama bahwasanya segala sesuatu ataupun yang bersumber dari Nabi Muhammad itu dinamakan dengan hadis. Selain definisi yang sudah disampaikan oleh mayoritas ahli hadis sebelumnya, kita juga akan melihat beberapa definisi yang ditawarkan oleh beberapa kalangan ulama yang menunjukkan adanya sedikit banyak perbedaan di dalam mendefinisikan hadis ini. Seperti halnya muhaddisin atau ulama yang ahli di dalam bidang ilmu hadis, mereka mengatakan hadis adalah segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan, serta sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi. Nah, mengacu kepada definisi ini karena memang sama-sama berasal dari kalangan ahli hadis, sehingga tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara mayoritas ahli hadis dengan para muhaddisin ini. Adapun menurut usuliyin atau ulama yang ahli di dalam bidang ilmu usul fikih, mereka mengatakan hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW selain Al-Quranul Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum syara. Nah, kalau kita melihat kepada definisi ini, ada sedikit perbedaan dengan yang sebelumnya. Ulama usuliyin menekankan bahwasanya hadis ini berbeda dengan Al-Quran. Secara sepintas, Al-Quran dan hadis memang keduanya disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tetapi pada hakikatnya Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya memang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis itu bersumber atau berasal dari Nabi sendiri. Nah, kemudian menurut ulama usuliyin juga dikatakan hadis ketika berita-berita yang disampaikan di dalam hadis tersebut berbicara mengenai hukum syara. Apa saja itu hukum syara? Sebagai contoh kecil adalah hadis-hadis yang membicarakan tentang praktek ibadah. Bagaimana hadis-hadis yang membicarakan tentang tata cara pelaksanaan. Inilah tadi tampilan video pembelajaran tentang pengertian khobar, hadis, sunnah, dan juga asar ya, ataupun pengertian daripada sunnah, hadis, khobar, dan juga asar. Nah, sedikit Bapak memberikan penjelasan ya, silakan mohon perhatiannya dulu kepada semua. Tadi dibahas di video bahwasanya hadis adalah, ya bisa diperhatikan, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat fisik ya, dan akhlak beliau. Hadis menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Jadi hadis itu merupakan sumber kedua setelah Al-Quran. Kemudian apa itu sunnah? Sunnah memiliki makna yang hampir mirip dengan hadis, tapi dalam konteks tertentu dia bisa lebih luas. Sunnah mencakup kebiasaan atau tradisi Nabi dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ibadah maupun muamalah. Dalam ilmu fikih, sunnah juga berarti sesuatu yang ya dianjurkan begitu ya. Kemudian dan dianjurkan, tetapi dia tidak wajib dilakukan, itu namanya sunnah. Makanya ada istilah begini anak-anak semua. Sunnah itu adalah ketika dikerjakan
dia mendapat pahala, ditinggalkan dosa. Kemudian athar apa athar? Anak-anak mohon apa sedikit buka badannya nanti nampak di video kalian. Athar biasanya itu digunakan untuk menyebut perkataan atau perbuatan sahabat dan tabi'in, namun dalam beberapa penggunaan atau juga bisa merujuk kepada hadis. Nah, ini khobarnya. Khobar secara bahasa berarti berita atau informasi. Dalam ilmu hadis, khobar merujuk pada segala sesuatu yang diriwayatkan, baik itu berasal dari Nabi, para sahabat maupun generasi setelahnya. Oke, ini ada bagian contohnya. Hadis itu segala yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sumber utamanya mana? Dari Nabi. Kemudian sunnah. Sunnah itu apa? Perilaku, kebiasaan, dan anjuran dari Nabi. Dari mana sumbernya juga? Nabi Muhammad SAW. Khabar itu artinya berita, informasi yang disampaikan atau diriwayatkan. Sumbernya dari mana? Biasanya itu dari Nabi, bisa dari sahabat, dan juga atau tabi'in, yaitu generasi setelahnya. Asal apa? Perkataan atau perbuatan sahabat dan tabi'in. Sumbernya dari mana? Sahabat dan dari sahabat dan juga dari tabi'in. Baik anak-anak, ini sedikit apa tadi ya, penjelasan daripada video pembelajaran yang Bapak tampilkan hari ini. Oke? Coba biar lebih fresh lagi, Bapak ingin ngajak kalian selawat lagi. Kepada kalian semua, yaitu tugas kelompok, yang mana setiap kelompok nanti akan saling berbagi ide, saling berdiskusi tentang materi yang akan Bapak sampaikan hari ini. Apa dia? Kita nanti akan buat, akan bentuk 3 kelompok saja, ya, 3 atau 4 kelompok, ya, 4 kelompok. 4 kelompok itu nanti ada yang Bapak berikan tugas. Contoh misalkan kelompok 1 tadi, mereka membawakan tentang atau mencari pengertian sunnah dan hadis dan juga berikan contohnya. Kelompok 2 ini, kelompok 2 nanti mencari apa itu pengertian khabar dan juga athar beserta contohnya. Oke? Dan yang kelompok 3 sama kelompok 4 nanti kalian buat bagan saja atau buat bagan, yang mana bagan itu nanti kalian buat pernyataan. Misalkan hadis merupakan sumber dari Allah Subhanahu wa taala. Benar atau salah? Kalau benar buat tanda checklist, kalau salah juga buat tanda checklist. Oke, baik. Mungkin silakan dibentuk mejanya, dibuat kelompok-kelompoknya. Yang ini mejanya ya sekitar 10 menit untuk mengerjakan tugas kelompok masing-masing. Oke. Baik. Bapak mau kelompok pertama, kelompok 1 dulu yang mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Boleh? Silakan. Sini aja. Sini. Yuk. Mari. Yang lainnya yang lainnya memperhatikan di Sina berkaitan kalau Sina di sini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan
presentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang hadis dan sunnah. Pengertian hadis ialah sesuatu yang disandarkan pada Nabi, baik perkataan, perbuatan, dan takrir penetapan. Contoh hadis seperti qauliyah, perkataan tentang hadis. Yang contohnya tersebut ialah innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, pengertian sunnah. Sunnah ialah segala perilaku, tabiat, budi pekerti, dan perjalanan hidup Nabi, baik sebelum ataupun sesudah kenabian. Contohnya ialah memotong kuku dan merapikan kumis atau jenggot sebelum sholat Jumat. Dan itu sajalah hasil presentasi kami dari kelompok 1. Insyaallah bagus presentasi mereka dan juga hasilnya baik. Yuk kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Kemudian sebelum kita terawasi cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu pengertian dan contoh obat dan aksar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua kelompok tampil dengan baik dan mampu mengerjakan tugas yang telah diberikan. Yuk boleh hapus dulu untuk kita semua. Silakan meja dan kursinya kembalikan ke tempat semula seperti tadi. Baik anak-anak semua, tadi kita setelah menyelesaikan tugas kelompok kita, ini ada lagi tugas untuk kalian sebagai refleksi dan juga sebagai evaluasi untuk pembelajaran pada hari ini. Bapak berikan tugas kepada kalian, ini dikerjakan dan nanti setelah selesai dikumpulkan ke meja. Ini seorang 1, 2. Ini mulai dari sekarang. Silakan. Sama kerjakan juga, jangan ribut. Siap. Oke, baik. Dulu rapi daftarnya masing-masing. Baik, anak-anak semua, insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita akan mencari dan bahkan kita akan menghafal sebuah hadis. Contoh hadis tentang niat tadi kan, kita akan niat dan apa itu contoh sunnah dari Rasulullah itu. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan pelajari dan kita akan memahami tentang yang namanya sunnah, hadis, maupun dan nanti kita akan menghafal hadis-hadis dari Rasulullah SAW, terutama hadis sahih. Insyaallah di pertemuan berikutnya. Baik, alhamdulillah ini telah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Bapak doakan kalian semua sehat dan ilmu yang diberikan hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan kalian bisa memahami dengan benar apa yang disebut dengan sunnah, apa yang disebut dengan hadis, khabar dan athar. Baik, kita sudah selesai pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan doanya. Doa dimulai.